Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yurian, Teknik Informatika angkatan 2018. Jadi di sini saya akan membuat materi tentang ID PyCharm. Jadi yang pertama di situ terdapat materi tentang memasukkan data dengan input, konversi tipe data dalam input, menampilkan keluaran dengan imprint, parameter dalam print, dan kelima performatan string dalam print. Langsung saja di sini saya akan membahas tentang memasukkan data dengan input. Kita bisa saja menempatkan nilai atau data dalam variabel di awal pembuatan program. Namun bagaimana jika nilai atau data masuk tersebut sering berubah-ubah? Nah, solusinya adalah dengan menggunakan fungsi input, yaitu buka kurung tutup kurung. Dengan menggunakan fungsi input, kita bisa memasukkan data secara manual dengan papan ketik kita tanpa perlu mengubahnya secara langsung melalui kode sumber perumah. Ini contoh inputan gitu, codingan kita masukkan. Nah, fungsi input akan memberi jeda atau menghentikan sementara program sampai kita memasukkan data ke dalamnya. Ketika data sudah dimasukkan, selanjutnya program akan berjalan kembali dan kemudian memproses data inputan kita tadi. Nah, ini contohnya. Bisa lihat angka sama dengan input 5. Jadi 5 ini adalah jumlah inputan data yang kita minta. Nah, supaya mengetahui maksud dari inputan yang dibuat, kita bisa tambahkan placeholder dari fungsi input. Nih contohnya. Inputnya masukkan nama Anda. Misalnya misalnya nih nama Anda itu Budi Ganteng. Jadi di inputannya bakalan keluar Budi Ganteng juga. Konversi tipe data dalam input. Data yang kita masukkan dengan fungsi input akan berupa string, sedangkan bila ingin menggantinya dengan integer misal, gunakan fungsi konversi tipe data. Ini contoh codingannya. Nah, jadi ketika data dalam fungsi input akan dikonversi ke integer seperti contoh di atas, maka semenjak itu data atau nilai yang kalian masukkan harus berupa bilangan bulat, tidak bisa selain itu. Jika masih membandel, maka akan terjadi error seperti ini. Nah, yang kedua itu adalah menampilkan keluaran dengan print. Setelah data dimasukkan lalu diproses, bagaimana cara kita mengetahui hasil dari pemrosesan tersebut? Nah, atau bagaimana sih komputer dapat memberitahukan hasil keluaran program pada usernya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, gunakan fungsi print. Ini dia contohnya. Nah, kemudian sini ada ketiga parameter dalam print. Fungsi print sendiri sebenarnya terdiri dari beberapa parameter atau fungsi diantaranya. Pertama itu ada objek, save, and file, dan flows. Objek apapun yang nantinya akan dicetak jumlahnya bisa lebih dari satu. Kemudian karakter pemisah, separator untuk memisahkan antara objek, default, spasi. N karakter akhir atau penutup yang akan dicetak. Kemudian file lokasi di mana objek akan dicetak. Untuk flows, untuk menentukan objek keluaran ingin di flows atau tidak. Kemudian di situ ada pemformatan string dalam print. Pemformatan merupakan cara kita untuk membuat sebuah pengaturan format string ketika data hasil keluaran akan dicetak atau ditampilkan ke layar. Ia sering digunakan untuk menggabungkan isi dari suatu variabel dengan teks atau string. Ada dua cara pemformatan dalam Python. Cara pertama merupakan cara baru dengan menggunakan fungsi format ini. Contoh codingannya. Sedangkan yang kedua adalah cara lama dengan menggunakan simbol persen. Ini codingannya bisa kalian lihat sendiri di sini. Nah, untuk persen S yang ada di sini tuh, nih ini di sini, yang di sini yang saya blok ini sudah mempunyai keterangan di bawahnya. Persen S mewakili tipe string, persen I mewakili tipe integer maksudnya, dan persen %f mewakili tipe float atau menampilkan hingga 6 digit angka di belakang koma.
Nah, mungkin itu hanya yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Muhammad Yurian undurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.